Soal nomor 1. Pernyataan yang salah mengenai A pangkat 5. Nah, ingat A pangkat 5 itu artinya apa? Artinya A kalikan A dikalikan A dikalikan A dikalikan A ya, sebanyak 5 faktor. Nah, tulisan ini artinya apa? Bilangan pokoknya adalah A. A sebagai bilangan pokoknya, betul. Pangkatnya adalah 5. Ini adalah pangkatnya, betul. Dapat ditulis ini, betul. Eksponennya adalah A, salah. Eksponen itu adalah pangkat, anak. Jadi eksponennya itu ya 5, sedangkan basisnya atau bilangan pokoknya A. Jadi yang salah adalah yang ini. Nomor 2, 4 A pangkat 5. 4 saya tulis dengan 2 pangkat 2 A pangkat 5 dikalikan 16 itu adalah 2 pangkat 4A. Ini berarti 2 pangkat 2 ditambah 4 ya, dikalikan A nya pangkat berapa? 5 ditambah 1 ya, 2 jadi 2 pangkat berapa? 2 pangkat 6, kemudian A nya juga pangkat 6. Anak-anak 2 pangkat 6 itu berapa? 2 pangkat 6 adalah 64 ya, berarti 64 A pangkat 6. Jawabannya adalah B ya. Nomor 3, perhatikan sebuah kubus memiliki sisi 3P satuan. Jadi ini diketahui sisinya adalah 3P satuan. Perbandingan luas permukaan dengan luas volume. Luas permukaan kubus berarti kalau sisinya 3P, ini luas satu sisinya berarti kan 3P kuadrat ya, karena sisi kali sisi. Berarti luas kubus kalau begitu sama dengan ini ada 6 kan, berarti 6 ya, 6 dikalikan 3P ini kuadrat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah perbandingan luas dengan volume. Jadi ini luas kubus kalau dibandingkan dengan volume, ini seharusnya satuannya beda ya, tapi karena ini konteksnya bilangan berpangkat tidak masalah. Luasnya adalah ini 6 dikalikan 3P kuadrat, ini dibanding dengan volume itu kan sisi kali sisi kali sisi, sisinya adalah 3P, berarti 3P pangkat 3. Ini 6 nya saya ubah menjadi 2 kali 3 boleh ya. Nah, dikalikan ini artinya apa? Artinya 3 kuadrat, di sini P nya juga kuadrat. Dibandingkan ini 3 nya pangkat 3, P nya juga pangkat 3. Nanti kan ini menjadi 2 dikalikan ini 31 2 berarti ini 3, ini P kuadrat dibandingkan dengan 3 pangkat 3 P pangkat 3. Artinya ini bisa dicoret, ini P nya 2, ini P nya hilang 1, sehingga jawabannya adalah 2 banding P ya. Jawabannya adalah yang A. Nomor 4 anak-anak, negatif ya, nomor 4 ini saya tulis di sini negatif 2 pangkat 8. Berarti di sini kan ini basisnya udah sama, berarti tinggal dijumlahkan saja ini dengan 3, nanti dibagi di sini negatif 2 pangkatkan 9. Ini berarti berapa? Negatif 2 ini pangkatnya 11, ini negatif 2 pangkat 9. Artinya negatif 2 udah sama ya, berarti tinggal 11 dikurangi 9. Hasilnya adalah negatif 2 pangkat berapa? Pangkat 2. Jawabannya adalah A. Nomor 5 sekarang. Diketahui A negatif B hasilnya negatif 1. Ya, jika A min B negatif 1, maka lawannya tentu B lawannya kan pasti 1 ya. Jadi kalau satu bilangan 5 lawannya negatif 5, negatif 7 lawannya 7, berarti A negatif B. Kalau min 1 berarti lawannya adalah B, hasilnya 1. Nah, sekarang perhatikan, yang ditanyakan adalah A
negatif B dipangkatkan 10 itu berapa? A negatif B tadi berapa? Hasilnya negatif 1. Negatif 1 pangkat 10. Bilangan negatif dipangkatkan ini angkanya genap ya. Berarti hasilnya tentu 1. Kemudian B negatif A pangkatkan 13 ya. B negatif A itu berapa sih? 1 pangkat 13. Nah ini bilangan 1 positif pangkatkan genap atau ganjil, hasilnya tentu positif ya, sama 1. Berarti ini 1, ini 1. Jawabannya adalah yang A. Nomor 6 ya. B pangkat 9 dibagi B pangkat 5. Berarti yang atas kita tulis B ini 9 ya, 9 dikurangi 5. Lalu di sini B 8. Atasnya B ini 9 ya. 9 dikurangi 5 tentu hasilnya 4 dibagi B 8. Berarti sama dengan B 4 kurangi 8 sama dengan B negatif 4. Jawabannya adalah nomor 7. Perhatikan 16 pangkat 2 dipangkatkan 3 menjadi berapa? Menjadi 16 pangkat 6 ya. Kemudian ditambah dengan 16, ini pangkat 4 pangkat 3 berarti pangkat 12. Kita menggunakan hukum distributif ya. Hukum distributif berarti di sini 16 pangkat 6, di sini dikalikan 1 ditambah berapa nih? 16 agar kembali 12, di sininya pangkat 6 ya. Ini bukan pangkat 2, kalau perkalian bilangan berpangkat ini pangkatnya dijumlahkan ya. Berarti ini jawabannya adalah yang A, anak-anak. Oh, nomor 8 anak-anak perhatikan. Anda ingat di sini A pangkat 0 itu berapa? 1 ya. Bilangan dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Sekarang 80 di sini A-nya pangkat 5, B-nya pangkat 0 berarti di sini 1 dikalikan dengan C pangkat 2 ya, berarti 80 A pangkat 5, C-nya pangkat 2. Jawabannya adalah yang D. Bentuk 5 pangkat 4 dikalikan 10 pangkat dinyatakan dalam bentuk pangkat positif. Perhatikan. Jadi 5 pangkat negatif 4 dikalikan dengan 5 pangkat negatif 10. Ini kan bilangan pokoknya udah sama. Berarti ya 5 di sini negatif 4 ditambah dengan berapa? Negatif 10. Hasilnya adalah 5 pangkat negatif 14. Ini boleh ditulis 1/5 pangkat 14. Jawabannya adalah C. Nomor 10 anak-anak, sekilas soal ini kelihatannya rumit, tapi perhatikan cara menyelesaikannya ya. Jadi kalau Anda misalkan aja ini misalnya A adalah 2/5. Dan Anda misalkan seperti ini. Lah, soal ini sekarang kita ubah. Berarti soal ini kita ubah menjadi A ya, dikalikan dengan A, kemudian dipangkatkan setengah, dikalikan dengan A pangkat 1/4, dipangkatkan setengah, nanti dibagi ya, dibagi dengan A pangkatnya 3/6. Jadi ininya kita ganti dengan A saja. Penyelesaiannya perhatikan. Berarti di sini kan A kuadrat. A kuadrat di sini setengah ya, dikalikan dengan ini kan jadi A pangkat 1/8 ya, dibagi dengan A pangkat 3/16. Ini kan coretan 1 anak-anak ya. Berarti A pangkat 1, A pangkat 1/8 kan menjadi A pangkat 1/8 atau A pangkat 9/8 kan. Di sini A-nya pangkat 3/16. Artinya apa? A pangkat 9/8 ini dinaikkan A pangkat negatif 3/16. Berarti artinya A pangkat 9/8 ini berarti dijumlahkan aja ya, negatif 3/16. Nanti hasilnya adalah A. Nah, di sini tentunya 16, di sini 18, negatif 3. Berarti sama dengan A pangkat berapa? 15/16. Jawabannya apa? Jawabannya adalah A.
Soal nomor 11. Bentuk sederhana dari akar 80. Mudah ya. Akar 80 kita ubah menjadi 16 dikalikan 5. Artinya akar 16 dikalikan akar 5. Akar 16 4. Ini akar 5. Jawabannya adalah 4 akar 5 adalah A. Sebuah ini persegi panjang berturut-turut panjangnya. Jadi ini ada persegi panjang. Ada persegi panjang. Diketahui panjangnya 10, lebarnya 5, panjang diagonal. Ini misalnya X, pakai Pitagoras anak-anak ya. Berarti X kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 10 kuadrat 100. Ini 25, berarti sama dengan 125. Maka X adalah akar dari 125. Berapa hasilnya? Akar 125 kan bisa kita ubah menjadi 25 kalikan 5. Akar 25 adalah 5. Berarti 5 akar 5. 5 akar 5 jawabannya adalah D. Perhatikan nomor 13. Ini adalah merupakan pengurangan dari suku yang senis ya. Kamu lihat di sini ada akar 13, di sini juga akar 13. Maka Anda tinggal menyelesaikan begini anak-anak. Negatif 8, negatif 10 ya. Di sini adalah akar 13. Jadi jawabannya negatif 18 akar 13. Sudah begitu saja adalah D. Lanjut nomor 14. Ini kalau saya kalikan ya, ini kalau saya kalikan dengan ini kan 8 akar 3. Akar 9 itu berapa sih? Ini kan akar 9 sendiri kan sama dengan 3. 3 dikalikan ini 21. Berarti kalau saya kalikan negatif 21 akar 3. Lah sama dengan soal yang di atas ini ya, sama dengan soal ini. Ini kan sudah sama, ininya sudah sama akar 3. Berarti anak-anak tinggal 8 dikurangi 21. Di sini akar 3. 8 dikurangi 21 berapa anak-anak? Jawabannya adalah berapa? 13 ya. Ya, negatif 13 akar 3. Negatif 13 akar 3 itu mana tuh kok? Tidak ada. Ya, jawabannya adalah ini ya. Lanjut nomor 15 anak-anak. Akar 20 per akar 27 dikalikan 2 akar 3. Akar 20 kita rubah dulu menjadi berapa? Kita rubah dulu ini menjadi, ini kan 4 kali 5 boleh anak-anak ya. Kemudian ini kita ubah dulu menjadi akar 27 9 dikalikan 3. Nah, baru dikalikan dengan 2 akar 3. Ini kan artinya akar 4. Akar 4 itu kan keluar 2, di sini akar 5. Lalu dikalikan 2. Kemudian akar 9 itu berapa anak-anak? 3 ya. Berarti 3 akar 3. Nanti ketemu lagi di sini ada akar 3 dikalikan akar 3. Ini kalau dikalikan berarti 4 akar 5. Ini 3 dikali akar 3 kan 3. 3 dikalikan berarti 9. Jadi jawabannya adalah 4/9 akar 5. Ini jawabannya adalah ini anak-anak. Nomor 16 sekarang ya. Perhatikan di sini 8 akar 5 dibagi 6 akar 2 dikalikan. Nah, di sini Anda perhatikan ada akar 5, ada akar 10. Ini bisa diringkas anak-anak ya. Berarti nanti ini menjadi ini 8. Ini kalau saya ringkas kan menjadi begini. 6 akar 2 dikalikan 7. Nah, di sini akar 2 karena di sini tak jadikan dicoret boleh ya. Ini kan menjadi setengah ya. Di sini 1, di sini 2. Berarti kan seper itu ya. Sehingga hasilnya adalah 8 per 6. Ini kan hasilnya 2. Berarti 6 dikalikan 2 dikalikan 7. Ini kalau saya coret berapa anak-anak? Saya coret, saya bagi. Ini hasilnya 4, hasilnya 3. Ini saya coret, hasilnya adalah di sini 2 ya. Maka diperoleh 2/21. Ini adalah nomor 17. Merasionalkan penyebut. Berarti ini 8 2 ditambah akar 5. Ini kita kalikan sekawannya.
Sekawannya ini adalah 2 negatif akar 5. Tentunya di sini juga 2 negatif akar 5 agar ini hasilnya 1. Ya, diperoleh di sini 8 dikalikan 2 negatif akar 5 per, nah ini kan artinya berapa? 2 berarti 4. Akar 5 kali akar 5 kan 5. 4 dikurangi 5 hasilnya negatif 1. Boleh saya tulis negatif 8 ya, 2 negatif akar 5. Jawabannya adalah A. Lanjut ke nomor 18. Akar pangkat 3 ya. Akar pangkat 3 dari 64. 64 nya saya rubah menjadi berapa? Menjadi 4 pangkat 3 itu kan 64 ya. Lalu di sini P kuadrat, di sini I pangkat 4. Berarti artinya adalah akar pangkat 3 dari 4 pangkat 3 ini dikalikan ya, akar pangkat 3 dari P kuadrat dikalikan akar pangkat 3 dari I pangkat 4. Tulisan itu artinya ini. Nah ini kan kalau sama hasilnya 4. Ini kalau kita ubah menjadi pangkat pecahan kan P pangkat berapa? 2 per 3. Ini kalau di pangkat pecahan berarti I 4 per 3. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian nomor 19. 11 R pangkat 5 dibagi 11 R pangkat 4. Boleh dicoret atau gampang sekali. Berarti tinggal R pangkat 5 dikurangi 4, tulis saja hasilnya adalah R. Nomor 20 anak-anak perhatikan, 13 pangkat 2 dipangkatkan seperempat. Ini kita langsung selesaikan di sini ya. Ini menjadi, ya ini kita kecilkan dulu ya. Ini menjadi berapa? Menjadi 13 pangkat setengah ya. 3 pangkat setengah dikalikan di sininya kan kecoret ini 14, ini antara 5 dan 15, berarti 2 per berapa? 3 ya. Nah kemudian dibagi, ini kalau dianukan 13, ini kita coret 3-nya, dan kita coret kan menjadi pangkat setengah juga, dikalikan di sini 14 berarti 4 per 15. Nah ini kan udah sama anak, ini hilang, berarti ini tinggal berapa? 14, 2 per 3. Di sini pangkatnya saya naikkan, berarti menjadi 14 pangkat negatif 4 per 15. Artinya apa? Artinya 14 2 per 3, nah, ini dikurangi 4 per 15, berarti sama dengan 14. Di sininya adalah 15, berarti di sininya dikalikan 5 ya, 5 berarti 10 minus 4 sama dengan 14. Di sini 6, 15 sama dengan 14, sama-sama dibagi 3 berarti 2 per 5. 14 2 per 5, jawabannya adalah B.